Produksi bawang putih dalam negeri secara nasional baru mencapai 85.000 ton per tahun, atau sekitar 10% dari kebutuhan nasional, sehingga 90%-nya kita harus impor. Berbagai macam strategi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas dari bawang putih itu sendiri. Salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Tegal ini kepada para petani bawang putih yang ada di Kabupaten Tegal, yang dilakukan oleh Balai Besar Pasca Panen Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian melalui inovasi teknologi di bidang pengembangan atau pembibitan bawang putih secara nasional di Kabupaten Tegal ini. Check it out. Saya bersama dengan Mas Ahmad Maufur. Mas Ahmad Maufur, salah satu petani milenial yang ada di Kabupaten Tegal. Bisa diceritain nggak Mas nih sedikit Mas tentang kebutuhan bawang putih secara nasional Mas? Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita per tahun informasinya itu 550.000 ton per tahun. Ini informasinya 10%, kita baru bisa 10% memenuhi kebutuhan tersebut. Otomatis 90%-nya masih impor. Melalui Balai Besar Pasca Panen itu telah memberikan kami gudang pengering, gudang isodaying. Itu fungsinya untuk gudang pengering. Jadi bawang putih itu untuk bisa menjadi benih itu butuh 5-6 bulan ada di gudang. Prosesnya setelah kita panen, kita jemur. Masalahnya ketika di musim hujan seperti ini kita tidak bisa menjemur dengan maksimal karena adanya curah hujan yang tinggi. Iya betul. Setelah adanya gudang install drying ini itu menjadi solusi buat kami untuk di pengeringannya. Jadi setelah kita panen langsung kita masuk gudang pengering. Ke install drying itu. Iya. Manfaatnya dari install drying itu? Ya manfaatnya satu menjadi solusi pengeringan saat ini di musim hujan. Kemudian juga mempercepat yang tadinya ketika 10-15 hari di situ paling sekitar 8 hari. Oke. Bawang putih yang dijemur di gudang itu sangat bagus, jadi lebih merata, tidak seperti dijemur di lahan yang di atas itu kena sinar matahari atau kena angin, yang di bawah itu lembab. Oke. Berapa persen Mas petani Kabupaten Tegal ini mengembangkan bawang putih? Iya. Jadi setelah dulu petani nanam bawang putih semua, kemudian kita sampai kayak Mati Suri. Sekarang hampir semua petani di sini nanam bawang putih lagi. Ya. Nah ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Besar Pasca Panennya memberikan install dryer kepada masyarakat di Kabupaten Tegal ini. Bawang putih itu kan setelah panen harus dijemur di lahan, tidak bisa langsung dibawa ke gudang di kantung-kantung seperti ini, itu nggak bisa. Harus dijemur di lahan, baru setelahnya kita ikat dan kita kantong. Sebelum ada gudang install drying, kita kesulitan di penjemuran, apalagi kalau musim hujan. Kita harus stay di lahan untuk nungguin jemuran kayak gitu. Nah, setelah ada gudang install drying, setelah panen kita langsung masuk ke install drying. Di situ yang biasanya kalau dijemur 15 hari atau 10 hari itu paling sekitar 7 hari, 8 hari itu sudah kering, dan dari situ kita ikat lalu kita masukkan ke gudang untuk ditangkarkan seperti ini. Kita tahun ini ada 112 hektar. Sebagian besar kemarin kita jual sebagai calon benih ke daerah-daerah lain seperti Temanggung. Itu kita ada ratusan ton kemarin yang dijual. Nah, yang tersimpan di tual ini, di gudang ini yang nantinya untuk kami persiapkan nanam di daerah kami. Karena kita tidak mau kita memenuhi di daerah lain, kita sendiri kekurangan. Mana bawang putih yang sudah menjadi benih atau yang masih kering, itu kita ada cara untuk kayak gini. Kita ambil, terus kita buka tunasnya. Ini bakal tusnya. Ini bukti bahwa sudah bisa tuh ya, udah bisa ditanam. Sudah bisa. Ini siap tumbuh, bukan hanya siap tanam tapi siap tumbuh. Nah, keren kan guys? Kita doakan saja ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ini melalui Balai Besar Pasca Panen Badan Litbang Pertanian mampu menjadi solusi dalam memenuhi ketersediaan bawang putih secara nasional. Dan tentunya mampu meningkatkan nilai ekonomi terhadap para petani bawang putih di Indonesia. Ahmad Sukriya, Irwan Afiansyah, Ahmad Junaidi, Kabupaten Tegal.